Jadi mungkin saya mengawali dari sejarahnya ya. Salah satu sejarah yang saya ketahui, memang tarekat ini adalah buah dari keilmuan tasawuf. Buah dari keilmuan tasawuf, dan ada juga ilmuwan yang mengatakan tarekat itu atau tarekat itu adalah anak kandung dari tasawuf. Dan secara definisi pun tasawuf ini sangat luas. Maknanya itu banyak sekali maknanya. Pada zaman Rasulullah memang istilahnya tasawuf dan tarekat ini belum ada. Seperti ilmu hadis, ilmu kalam, ilmu tafsir, ilmu fikih pun juga belum ada istilahnya pada masa Rasulullah. Ini muncul pada abad kedua, di akhir abad kedua, pertengahan awal abad ketiga. Ini muncul, namanya Syekh Al-Muhasibi. Ya, ini yang mulai, dan tasawuf ini agak belakangan daripada ilmu fikih dan ilmu hadis dan tafsir, agak belakangan. Nah, ini bermula pada di dalam syariat kita harus mempelajari 3 hal. Yang pertama Islam, iman, dan ihsan. Jadi dalam Islam sendiri itu ada ilmu fikih, ilmu hadis, ilmu tafsir. Di dalam iman ada ilmu tauhid, ilmu kalam, usuluddin, teologi, dalam mengarahkan kita, pikiran kita menuju mengenal kepada Allah. Di dalam ihsan yang didawahkan oleh Rasulullah ketika ditanya ihsan itu apa, berbahasa anta budallaha ka'annaka tarahu, ya, fa innaka fa illam takun tarahu fa innaka yarahu. Jadi beribadahlah seakan-akan kamu melihat. Gimana Mas Adab? Saya lupa. Gimana Mas Adab? Seperti engkau melihat Allah. Tidak bisa. Allah mengawasi kita. Di sini perlu sekali ilmu tasawuf. Piye ade ngrasakne Allah memperhatikan kita, mengawasi kita. Dan mungkin Allah di depanmu dengan keyakinan yang ada di dalam hati ini, kalau tidak dengan tasawuf, bagaimana caranya? Maka ini yang dalil yang sering digunakan oleh ahli tasawuf, orang-orang yang berjalan di jalan tasawuf. Setelah itu, di era selanjutnya ada Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani umur 20 itu sudah uzlah selama 25 tahun. Tidak dikenal siapapun dan tidak mengenal siapapun waktu itu. Tapi sejarahnya beliau juga ada tanda-tanda beliau juga keluar dari tempat khalwatnya itu beberapa kali. Dan beliau mengamalkan amaliyah-amaliyah yang luar biasa, sehingga pada waktu itu di akhir usia beliau sekitar 90 tahun, beliau mengajarkan ajaran-ajaran beliau selama 20 tahun kepada murid-muridnya. Itu ditulis, dicatat di dalam Fatqur Rabbani kalau nggak salah itu. Lalu beliau dinisbatkan ajaran beliau disebutkan sebagai yang bernama Thariqah Qadiriyah. Thariqah Qadiriyah. Dan menurut sejarah beliau sangat dipengaruhi oleh pemikiran Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali. Jadi Imam Al-Ghazali itu, kalau Ghazali itu kan namanya artinya rusa. Rusa bertanduk 2. Kalau orang dulu mengatakan rusanya itu tanduknya emas. Yang pertama
filsafat, yang kedua tasawuf. Yang filsafat berkembang di Andalusia, menelurkan ulama besar Syekh Al-Akbar namanya Imam Ibnu Arabi. Yang tanduk kedua ini menelurkan di Baghdad seperti Syekh Abdul Qadir Jalani, Imam Umar Asyuhrawadi. Yang generasi kelimanya menelurkan pendiri tarekat Syatariyah Syekh Abdullah Asyatar di India. Terus siapa lagi? Syekh Abdul Hasan Asyadili. Ini juga dipengaruhi oleh pemikiran Imam Al-Ghazali. Maka Imam Al-Ghazali ini sangat berpengaruh di dalam berdirinya tarekat dan khususnya tasawuf dan tarekat. Imam Al-Ghazali. Maka rujukan kita pasti mengarah ke Ihya Ulumuddin, ya kan? Banyak sekali di situ. Nah, setelah Syekh Abdul Qadir Jalani muncul setelah kurang lebih, kalau nggak salah 1 abad itu muncul Syekh Abdul Hasan Asy'ari, dan juga beliau dipopulerkan dengan nama beliau, ajaran beliau ini Thariqah Syadziliyah. Berarti saya menyimpulkan Thariqah ini adalah muaranya tetap tasawuf yang berpegang pada Al-Quran dan hadis dan ilmu fikih, tetapi ajaran di dalamnya ini mengalami membentuk sebuah metode atau cara inilah yang akhirnya memunculkan tarekat, yang ini harus bersanad ajarannya dari Rasulullah. Maka kata Kiai Jamal itu, saya pernah mendengarkan ceramahnya, di dalam amalan wirid tarekat itu pasti ada syahadatnya, entah berapa kali jumlahnya, itu mungkin berbeda-beda tergantung mursyidnya. Yang kedua ada sholawatnya. Yang ketiga ada istighfarnya. Kalau ada amaliyah wirid tarekat yang tidak ada ketiganya itu, ada kemungkinan belum muktabarah, belum bersanad sampai ke Rasulullah, ada kemungkinan. Jadi muaranya itu tetap satu, tetapi ini menelurkan tarekat banyak tarekat, dan ini dinisbatkan dari nama yang mempopulerkan. Jadi seperti Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi, ya kan? Itu kan Naqsyabandi, tarekat Naqsyabandi diambil dari nama beliau, nama belakang beliau. Tapi sebenarnya beliau itu mursyid ke-15. Jadi ajarannya ini turun-temurun. Ada kemungkinan ketika turun beberapa generasi nanti mencabang lagi, diambil dari nama belakang yang mempopulerkan setelahnya. Seperti Syekh Abdullah Asyatar, itu kan sudah keturunan kelima dari Syekh Umar Asyuhrawadi, ulama segenerasi dengan kalau nggak salah sebelum Syekh Abdul Qadir Jalani, ya kan? Lalu ajaran beliau dipopulerkan dengan nama Syatariyah. Ada kemungkinan nanti Mas Fikri ya, kalau beliau sangat terkenal mungkin kewaliannya, dan sudah dianggap ajarannya ini bisa membimbing umat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi tarekat ini adalah jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Memang tasawuf ini mempunyai cabang-cabang, banyak sekali makna tasawuf, tapi yang saya ketahui ada beberapa cabang. Misalkan begini, jenengan bekerja ikhlas karena Allah, lillahi ta'ala, mencari ridhonya Allah, bekerja diniatkan ibadah kepada Allah dan mencari ridhonya Allah. Bekerja kerasnya itu sudah bagian dari ajaran tasawuf. Secara tidak langsung jenengan ini sudah bisa disebut seorang sufi, karena Anda menjalankan sunnah Rasulullah. Yang kedua, ada orang yang mengabdikan diri sebagai pelayan masyarakat, mungkin membersihkan masjid, marbot masjid, atau dengan profesinya sebagai pengusaha dokter atau polisi dan sebagainya. Benar-benar melayani, berkhodam kepada masyarakat, melayani masyarakat apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Bahkan ada ulama besar itu
diangkat kewaliannya, karena setiap kali beliau kerja, beliau hanya mengambil secukupnya untuk dirinya, selebihnya untuk masyarakat, untuk fakir miskin, diangkat menjadi wali. Ini juga bagian dari ajaran tasawuf. Ada juga ajaran tasawuf ini seperti zikir-zikir, wirid-wirid. Jadi wirid ini ada yang mengartikan wirid itu ya bukan hanya amaliyah zikir, tetapi semua elemen dimensi dalam kegiatan kita semuanya ini jika diniatkan karena Allah, mengabdi karena Allah, menggapai ridhonya Allah, ini sudah bagian dari wirid secara kontinu. Jadi misalkan Mas Fikri mengajar pagi sampai siang secara kontinu, ini diniatkan beribadah kepada Allah terus menerus. Nah, ini sudah bagian dari wirid sebenarnya. Ya, tarekah ini terkhusus menggembleng, mendidik, membimbing kita untuk secara lengkap menggapai semua itu, dimensi-dimensi macam-macamnya itu. Jadi mursyid ini benar-benar tahu karakter-karakter dari santri-santrinya. Maka sedikit saya menyinggung, dikisahkan itu Dawe Jamal itu, Syekh Abil Asyadili itu diperlihatkan nama-nama murid beliau dari yang sudah ketemu, belum ketemu, sampai nanti di akhir. Jadi panjangnya itu katanya sepanjang mata memandang, dan nanti insya Allah akan diselamatkan dari neraka. Siapa saya sendiri sudah mendapatkan itu. Jadi kalau kita mengamalkan Thariqah Syadiliyah, sebenarnya kita sudah dicatat dari zaman azali dulu. Oh, ini santrinya Thariqah Syadiliyah yang mengamalkan hizib-hizib dan sebagainya. Dan itu sedikit cerita tentang awal mula Thariqah. Jadi Thariqah ini ada yang mengatakan sesat dan sebagainya, terserah. Karena memang mungkin dia tidak tahu, belum mengerti atau bagaimana, tapi yang jelas ini memang bersanad dari Rasulullah juga. Sholatlah seperti engkau memandang aku sholat. Yang melihatnya hanya lewat zuhur ya mungkin menyetuskan ulama fikih. Melihatnya dari tatapan hati, rohani, batin, kondisi di dalam ya tasawuf, memerlukan tasawuf. Kita sholat mungkin sah nggih, tetapi kalau hatinya masih ada riya, masih ada ujub, apa mungkin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Artinya secara hati pun juga kita perlu membersihkannya, perlu mensucikannya. Nah, ini dengan cara berthariqah. Seperti amalan-amalan di dalam thariqah Syadiliyah itu mirip dengan Qadiriyah. Bacaan yang kemarin nuqtah khayalinya dari pusar ke atas, la ilaha illallah, dari bawah kemarin pusar, mutar di pusar. La-nya ini muternya di tengah-tengah susu kiwa tengah la sampai ubun-ubun, ilam lungker ling susu, hane ning ngisor susu. Terus akhir di sebelah kiri illallah, hanya juga di bawah susu, nuqtah khoyal, sambil khoyal, jadi kayak ngelukis gambar. Jadi kalau kita biasanya zikir sama Mas Baya itu pelan itu, lisannya itu mengucap la ilaha illallah, pikirannya itu melukis, terus hatinya itu mengucapkan la maqsuda illallah. Ada juga yang di dalam perasaannya la maqsuda illallah, di hatinya Allah Allah. Tiga sekaligus. Jadi lagi koyo pikirannya gambar, terus iki la maqsuda illallah, seane la Allah Allah Allah.
Nanti kalau sudah terbiasa, terlatih, makanya ini thariqah, dibimbing, terlatih. Ini hatinya sudah terbiasa. Seperti lukisan itu sudah benar-benar terbentuk, sudah lagi tidak seperti melukis tetapi sudah membentuk. La ilaha illallah. Di sini kalau yang keras itu la ilaha illallah itu sudah Allah. Jadi di hatinya Allah. La ilaha illallah, lisannya gitu. Di sini Allah. Terus nanti kalau sudah terbiasa di setiap waktu, setiap kegiatan kita sudah terbiasa dzikir Allah. Barang siapa yang mengingat Allah akan mengingatnya. Kalau sudah Allah ingat kita, ya jelas akan menjaga kita. Kita akan dikenalkan dengan Allah, akan mengenalkan dirinya yang istilahnya makrifat dan sebagainya. Ini Nuqtah Khoyali. Jadi orang yang mengingat Allah akan disertai oleh Allah. Disertai itu yang pertama selalu ditolong Allah, yang kedua selalu dimuliakan, yang ketiga dilindungi, yang ketiga diberi kekuatan lengkap pesan. Tapi jangan sekali-kali masuk thariqah itu diniatkan karena untuk mukasyafah, ya, ben ampuh, ben sakti. Jangan ben piye-piye ndak. Jadi niatnya kalau di thariqah Syadziliyah Tulungagung itu niatnya lillahi ta'ala, nyuwun tetep ben iman padang yang mana selamat dunia akhirat. Ada yang mengatakan tetep ben iman tambah-tambahipun iman padang yang ati selamat dunia akhirat. Ada lagi yang mengatakan nyuwun tetep ben iman padang yang ati barokah dunia dan akhirat, selamat dunia dan akhirat. Ndak wis kuwi entuk ngarep ditembak arep dibaca ya jenis selamat ya Pak. Selamat ya Pak, selamat. Terus mencakup semuanya itu. Nah, untuk menggapai semua itu dibutuhkan seorang guru. Istilahnya di dalam thariqah guru mursyid. Tidak hanya wirid-wirid saja, amal saja, tetapi nanti ada nasihat, ada bimbingan, motivasi, dorongan dan sebagainya. Tergantung guru mursyid itu nanti melihat karakter kita, kapasitas kita, yang tahu hati kita. Mursyid itu cahiki sih ini mungkin tuturane amale itu berbeda-beda. Fikri kon poso sakmene, amal sakmene, Aziz mek sakmene, Fikri mari aku kok sakeh men iki. Lah yang tahu itu beliaunya, guru kita. Kapasitas dari iki mungkin penyakitnya seageh, mungkin lebih. Jadi yang tahu semua guru lah. Saya nggak tahu kawasan itu. Yang jelas kita harus punya guru mursyid. Guru mursyid dengan kriteria-kriterianya yang sebenarnya secara ideal dia mengerti ilmu syariat dan ilmu makrifat. Jadi lebih lengkap lagi nanti jika kita mempunyai problem-problem itu. Saya kira itu penjelasan sedikit dari saya. Mungkin ada pertanyaan biar bisa mengembang, dan mungkin ada tambahan atau sanggahan jika mungkin apa yang saya sampaikan salah atau kurang. Monggo.